Benar, grafik menunjukkan hubungan terbalik yang sangat jelas antara peningkatan cakupan vaksinasi dan penurunan jumlah kasus. Ini adalah bukti visual dari konsep kekebalan kelompok, di mana rantai penularan virus terputus karena sebagian besar populasi kebal. B. Salah. 6. Fluktuasi tinggi sebelum vaksinasi justru menunjukkan kerentanan populasi. Sistem imun innate tidak spesifik dan tidak memberikan perlindungan memadai terhadap virus patogen seperti campak. Wabah yang terjadi berulang adalah karakteristik dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, di mana kekebalan alami populasi rendah. Benar, setelah cakupan vaksinasi tinggi dan stabil, jumlah kasus tetap sangat rendah. Ini membuktikan efektivitas vaksin dalam memberikan kekebalan protektif jangka panjang dan mengendalikan penyebaran virus dalam populasi. D. Salah. Virus campak tidak punah. Ia masih dapat masuk dari daerah lain atau menginfeksi individu yang tidak divaksinasi. Menghentikan vaksinasi akan menurunkan kekebalan kelompok, membuka peluang untuk wabah kembali di masa depan. Benar. Ini adalah penjelasan dasar mekanisme kerja vaksin. Vaksin memperkenalkan antigen untuk merangsang sistem imun adaptif, menghasilkan antibodi dan sel memori, sehingga tubuh siap merespons dengan cepat jika terpapar virus sungguhan. Salah. Grafik justru menunjukkan bahwa meskipun infeksi alami memicu respons antibodi primer yang sangat tinggi, kadar tersebut turun dengan cepat ke level yang rendah. Respons vaksin plus booster menghasilkan level antibodi yang lebih tinggi dan lebih stabil dalam jangka menengah, menunjukkan memori imun yang lebih terlatih dan dapat diandalkan. B. Benar. Kenaikan kadar antibodi yang sangat tajam dan tinggi setelah dosis booster adalah karakteristik klasik dari respons imun sekunder yang diperantarai oleh sel memori. Benar. Kadar antibodi yang rendah berkorelasi dengan menurunnya proteksi. Turunnya kadar antibodi secara drastis pasca infeksi alami menunjukkan bahwa individu tersebut dapat terinfeksi ulang oleh virus yang sama di kemudian hari. D. Salah. Vaksinasi justru dirancang khusus untuk memicu respons memori tanpa harus menyebabkan penyakit yang parah dari infeksi alami. Inilah tujuan utama vaksinasi. Benar. Baik infeksi alami maupun vaksinasi memperkenalkan antigen ke dalam tubuh yang akan dipresentasikan dan mengaktifkan limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Ini adalah inti dari imunitas adaptif humoral. Benar. Immunosenescence adalah penurunan alami fungsi sistem imun. Seiring bertambahnya usia, hal ini mempengaruhi kemampuan sel-sel imun untuk merespons antigen baru, menghasilkan respons antibodi yang lebih lemah dan memori imunologis yang kurang kuat. B. Salah. Paparan sebelumnya biasanya justru dapat meningkatkan respons imun. Alasan utama efektivitas rendah adalah respons imun yang menurun, bukan ketidakcocokan strain. Ketidakcocokan strain dapat terjadi pada semua usia, bukan khusus lansia. Salah. Data menunjukkan efektivitas yang lebih rendah, bukan tidak ada efektivitas sama sekali. Vaksinasi masih memberikan manfaat signifikan seperti mengurangi risiko rawat inap dan kematian pada lansia. D. Salah. Sistem imun innate juga mengalami penurunan fungsi pada lansia. Masalahnya bukan pada dominansi sistem innate,
tetapi pada kelemahan keseluruhan sistem imun, termasuk sistem adaptif yang menjadi target vaksin. Benar. Ini adalah poin kunci dalam vaksinasi lansia. Tujuannya sering bergeser dari pencegahan infeksi mutlak ke pencegahan penyakit berat, hospitalisasi, dan kematian, di mana vaksin masih sangat efektif. Benar. Ini adalah karakteristik utama kekebalan aktif, baik dari infeksi alami maupun vaksinasi. Sistem imun belajar dan mengingat patogen memberikan perlindungan jangka panjang. Salah, kekebalan pasif memang diperoleh secara alami, tetapi ini bukanlah bagian dari imunitas adaptif pada bayi tersebut. Bayi tersebut tidak memproduksi antibodinya sendiri maupun menghasilkan sel memori. Imunitas adaptif baru akan terbentuk ketika bayi terpapar antigen atau divaksinasi. Benar. Antibodi yang ditransfer dari ibu atau melalui suntikan memiliki umur yang terbatas dalam tubuh penerima. Mereka akhirnya akan mengalami katabolisme, sehingga perlindungannya bersifat sementara. Benar, vaksinasi memperkenalkan antigen dalam bentuk yang aman untuk merangsang tubuh penerima sendiri, menghasilkan respons imun adaptif tanpa harus sakit terlebih dahulu. Salah. Suntikan antibodi adalah bentuk kekebalan pasif buatan. Tubuh penerima tidak dirangsang untuk menghasilkan responsnya sendiri. Ia hanya menerima senjata jadi yang perlahan akan habis. Benar. Ini adalah fungsi utama sel T sitotoksik. Mereka mengenali sel-sel yang terinfeksi dan menginduksi apoptosis pada sel-sel tersebut. Salah. Antibodi bekerja di cairan tubuh dan ruang antar sel. Antibodi tidak dapat masuk ke dalam sel yang utuh. Fungsinya adalah menetralisir virus sebelum mereka menginfeksi sel dan mengenali sel yang terinfeksi untuk dihancurkan oleh sel lain, tetapi tidak menghancurkan virus di dalam sel. Benar. Imunitas yang diperantarai langsung oleh sel-sel disebut imunitas seluler. Benar. Imunitas yang diperantarai oleh antibodi yang diproduksi oleh sel B disebut imunitas humoral. Netralisasi adalah fungsi penting antibodi. Salah. Pengenalan antigen oleh sel T selalu membutuhkan presentasi antigen oleh molekul MHC. Ini disebut restriksi MHC dan merupakan dasar dari pengenalan antigen oleh sistem imun adaptif. Benar, motilitas sperma sangat bergantung pada bentuknya, terutama ekor yang berfungsi sebagai propeller. Ekor yang bengkok akan sangat mengganggu pergerakan sperma. Salah. Kemampuan sperma untuk menembus zona pelusida sangat bergantung pada bentuk kepala yang normal yang mengandung enzim-enzim untuk mencerna lapisan tersebut. Kepala yang abnormal akan gagal dalam proses ini. Salah. Spermiogenesis terjadi di testis, bukan di epididymis. Epididymis berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan motilitas sperma, bukan bentuknya. Benar, estrogen biasanya memberikan umpan balik negatif ke kelenjar pituitari untuk menekan pelepasan FSH. Estrogen rendah
berarti tidak ada umpan balik yang menyebabkan produksi FSH tinggi dan tidak terkendali. Benar, jika folikel di ovarium gagal berkembang, mereka tidak akan memproduksi estrogen. Hal ini memicu hipofisis untuk terus mengeluarkan FSH dalam upaya merangsang folikel yang sudah tidak responsif. Salah. Dalam kondisi rendah estrogen dan tinggi FSH, kadar LH juga cenderung tinggi karena mekanisme umpan balik negatif yang terganggu berlaku untuk kedua hormon gonadotropin. Benar, vasektomi memotong saluran vas deferens yang merupakan saluran transportasi sperma dari epididymis menuju uretra. Salah. Produksi hormon testosteron dilakukan oleh sel Leydig di testis yang tidak terganggu oleh prosedur vasektomi. Fungsi endokrin testis tetap normal, benar, karena jalur sperma terblokir, sperma tidak dapat bercampur dengan cairan seminal dari kelenjar prostat dan vesikula seminalis. Ejakulat akan tetap keluar, tetapi hanya berisi cairan seminal tanpa sel sperma. Benar, reaksi akrosom adalah proses di mana membran akrosom pada kepala sperma pecah dan melepaskan enzim hidrolitik untuk menembus lapisan-lapisan pelindung sel telur. Benar, depolarisasi cepat membran sel telur merupakan mekanisme pertama untuk mencegah lebih dari satu sperma masuk. Salah. Yang masuk ke dalam sitoplasma sel telur hanya inti sperma dan sentriolnya. Ekor dan mitokondria sperma umumnya tertinggal di luar dan tidak masuk. Benar, implantasi terjadi sekitar hari ke-6 hingga 10 setelah ovulasi yang bertepatan dengan fase sekretori dari siklus endometrium. Pada fase ini, endometrium menebal dan mengandung banyak sekresi kaya glikogen untuk menyokong embrio. Benar, lapisan terluar blastokista adalah trofoblas. Sel-sel trofoblas inilah yang akan menempel pada endometrium dan kemudian menginvasi lapisan tersebut untuk membentuk plasenta. Salah. Implantasi biasanya terjadi di dinding posterior atau fundus uterus, tetapi justru karena bagian ini memiliki dinding endometrium yang paling tebal dan kaya pembuluh darah, bukan yang paling tipis.